masyarakat di desa, Sukoharjo Mhm. ya, yang sayangnya nih harus mengungsi karena terkena, banjir dari Sungai Bengawan Solo yang meluap, Soalnya gitu. udah ada nyanyinya juga kan. Tapi bukan Bengawan meluap sih, mengalir sampai jauh, iya, bukan itu. meluap sampai mana gitu. Jauh, karena sebenarnya juga nggak cuma satu desa Kak yang terdampak. Kita mau Wah, ceki-ceki dulu sama satu jurnalis dari Detik Jateng nih, ada Mas Agil Trisetiawan. Mas Agil, selamat sore. Halo, selamat sore. selamat sore Mas Agil. Arahnya mana Mas Agil? Jualan opang. Iya, keluarga Cemara jadinya ya. Iya. Enggak, kita nggak mau bahas keluarga Cemara. Kita mau bahas soal Bengawan Solo yang saat ini sedang meluap dan justru bikin banjir daerah di sekitar aliran sungai tersebut. Mungkin boleh diceritain dulu sama Mas Agil, di mana saja daerah yang terendam banjir dari Sungai Bengawan Solo ini dan sejak kapan kejadian ini berlangsung, Mas Agil? Ya, pada hari Senin tanggal 24 kemarin terjadi hujan deras yang cukup merata di kawasan Solo Raya yang membuat debit air di Sungai Bengawan Solo cukup tinggi hingga eh, berstatus siaga merah. Hal ini membuat di sejumlah desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Sukoharjo mengalami musibah banjir. Saat ini saya tengah berada di Dusun Jati Teken, Desa Laban, Kecamatan Mojo Laban, Kabupaten Sukoharjo, yang mana tepat di belakang saya adalah posko-posko pengungsian yang semalam Hmm. didirikan oleh tim SAR gabungan untuk menampung warga. Bahwasanya di belakang saya adalah, atau tempat saya berdiri adalah tanggul yang menjadi pemisah antara Sungai Bengawan Solo yang ada di belakang saya dengan perkampungan warga. Sementara di setelah tanggul ini masih ada beberapa rumah yang tadi malam sekitar jam 9 mulai terkena imbas luapan air Bengawan Solo. Di sini di posko pengungsian ini ada 40 kakak yang terdiri dari sekitar 100 jiwa yang mengungsi pada malam tadi, dan seiring kondisi cuaca yang sudah mulai bersahabat, debit aliran Bengawan Solo juga sudah mulai turun. Laporan terakhir yang saya terima, saat ini status di Sungai Bengawan Solo tengah siaga hijau, yang mana membuat wilayah-wilayah yang terdampak banjir akibat uh, luapan air Bengawan Solo sudah surut. Namun demikian, posko yang ada di belakang saya di Dusun Jati Teken ini masih tetap didirikan untuk bersiaga mengantisipasi adanya banjir susulan. Itu. Mhm mhm. Baik, sejak kapan, apakah sebetulnya sebelum, benar-benar meluap atau, banjir gitu ya, apakah sebelumnya masyarakat atau warga di sana juga mendapatkan peringatan, terlebih dahulu mengenai, harusnya mengungsi atau seperti apa? Ya, di kawasan sini memang menjadi langganan banjir, yang Mhm. mana setiap musim hujan atau setiap kali hujan lebat, ketika arus Sungai Bengawan Solo cukup tinggi, maka di kawasan di Desa Laban ini termasuk menjadi langganan banjir, sehingga warga sendiri sudah bisa mengetahui kondisi alam maupun tanda-tanda saat air Bengawan Solo akan naik, sehingga warga juga, tempat pengungsian warga juga tergolong dekat, hanya berjarak beberapa meter saja. Mereka hanya mengungsi di atas tanggul yang ada di samping rumah mereka. Kalau ini musiman gitu Mas Agil, berarti ini faktornya apakah pure gara-gara memang debit air sungai yang terlalu tinggi gitu Tinggi. ya karena curah hujan yang cukup tinggi, atau memang ada faktor lain gitu yang ikut mendorong debit air sungai ini naiknya cukup cepat gitu ketinggiannya? Ya, sejauh ini faktor kenaikan signifikan dari Sungai Bengawan Solo disebabkan karena hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah, tidak hanya di Sukoharjo namun juga di Karanganyar, Wonogiri, dan wilayah-wilayah di Solo Raya, yang mana hujan deras yang sangat lebat dalam waktu yang cukup lama ini membuat volume air di Sungai Bengawan Solo naik secara signifikan. Tidak ada isu sampah mungkin atau isu lingkungan yang terdengar? Kalau dari pantauan banjir di Kabupaten Sukoharjo, sejauh ini masih murni karena tingginya Curah hujan. aliran Sungai Bengawan Solo. Tapi untuk di Desa Tegalmade, yang mana di situ ada Kali Samin, bahwasanya ada disinyalir ada
seperti bendungan atau pertemuan antara dua sungai tersebut, yang mana bendungan tersebut tertutup sampah sehingga air dari Bengawan Solo justru keluar ke anak sungainya. Baik. Baik. Baik, terkait juga dengan warga yang mengungsi gitu ya, karena memang juga tadi lumayan banyak juga ya jumlah kakak yang juga akhirnya jadi mengungsi juga. Terdampak. Apakah sebetulnya mereka sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah atau mungkin masih menantikan nih tindak lanjut juga dari pemerintah daerah sebelum akhirnya nanti mereka kembali pulang ke kediamannya masing-masing, Mas? Ya, saat ini seluruh pengungsi sudah mendapatkan bantuan, bahwasanya di desa-desa yang terdampak banjir semalam merupakan desa tanggap bencana, sehingga ketika ada musibah mereka sudah siap sedia terkait dengan sembako, logistik maupun tempat pengungsian. Namun meskipun saat ini air Sungai Bengawan Solo sudah surut dan perkampungan atau perumahan warga sudah tidak tergenang air, namun tenda pengungsian seperti yang ada di belakang saya masih tetap didirikan untuk berjaga untuk antisipasi adanya banjir susulan. Saya akan perlihatkan tenda-tenda yang dibangun oleh tim SAR gabungan, yang mana di sini ada sekitar 15 tenda kecil untuk warga mengungsi dan satu tenda besar yang dijadikan untuk dapur umum, dan petugas dari dinas kesehatan, ya kepolisian dan sebagainya juga masih bersiaga untuk mengantisipasi adanya bencana susulan. Baik. Pak. Nah, di sini adalah tenda-tenda yang dibangun berjajar. Ya. Bisa dilihat malam tadi di kampung yang ada di bawah saya ini tergenang banjir sekitar 1 meter, sehingga warga naik ke tanggul yang ada di atas ini ke lokasi yang lebih aman. Namun saat ini sudah barang-barang milik warga masih diletakkan di tenda pengungsian seperti motor, baju, karpet dan sebagainya, dan warga juga masih ada di tenda pengungsian untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. Selain itu, Baik. Rumah warga yang basah juga membuat mereka kurang nyaman untuk kembali tinggal di rumah. Edo. Baik. Baik, apakah kemungkinan adanya banjir susulan ini besar, Mas? Ya, untuk saat ini cuaca di tempat saya melaporkan cukup cerah, namun sekitar pukul 12 atau pukul 1 tadi di sisi selatan Kabupaten Sukoharjo, ini di Wonogiri, sempat mendung dan gerimis, dan kalau dilihat dari tempat saya berdiri di sisi timur, yang mana ada Kabupaten Karanganyar yang juga luapan airnya mengarah ke Sukoharjo, cuacanya cukup berawan. Baik. Ya, kita semoga saja tidak terjadi hujan lebat kembali supaya banjir susulan tidak terjadi. Amin, amin. Mas Agil, untuk kegiatan persekolahan begitu bagi anak-anak atau juga mungkin kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak seperti apa saat ini penanggulangannya, Mas? Ya, untuk sekolah bagian yang terkena wilayah banjir juga masih dilakukan pembersihan sehingga diliburkan. Di sini kita juga lihat anak sekitar kampung di Itu lapangan lagi ini lari-lari mereka. Sekolahnya ya. Takut diwawancara kayaknya. Coba kita akan tanya oleh Boleh, Mas. Silakan. Panggil Mas. Dek. Ya, Yono. Oh, bukan ya? Bukan dong. Dek. Budi. Ya apa? Sini. Sekolah nggak tadi? Sekolah nggak itu nggak terkena banjir sekolahnya? Tidak. Oh, sekolahnya di mana? Di Surakarta. Oh, di Solo. Nggak di sini, Taban. Ya, ternyata ada siswa yang sekolahnya di Solo, bukan di kampung sini. Yang sekolahnya aman tetap masuk, namun untuk yang sekolah yang terdampak banjir, untuk kegiatan belajar mengajar diliburkan karena sekolah hari ini atau pagi kegiatannya telah bersih-bersih. Baik. Apakah ada warga yang memilih untuk menetap di rumah yang terdampak banjir, Mas, mengamankan harta benda mungkin, atau semuanya udah mengungsi gitu? Oke, mungkin kita akan mewawancara salah seorang warga yang saat ini tengah mengungsi.
kegiatannya. Pak, izin wawancara nggih? Niki rumahnya di mana Pak? Ini memilih lebih tinggal di tenda pengungsian kenapa Pak? Kok nggak kembali ke rumah? Masih basah sama masih dingin. Oh masih dingin ya? Kalau ini untuk benda-benda berharganya apakah sudah diamankan atau Sudah. sudah? Semalam banjirnya seberapa tinggi Pak? Perut Seperut orang dewasa ya? berat. Itu jam berapa Pak mulai naiknya Pak? 10 Jam 10 malam. Dan mulai surut sekitar jam berapa tadi Pak? naik. Habis subuh. Habis subuh. Ini berarti rumah sudah dibersihkan dan sebagainya. Kalau nanti malam rencananya masih tidur di sini atau? Oh masih ya? Oh ya, Bapak sebenarnya namanya? Aku Pak Agung. Oh ya. Ya itu seperti itulah wawancara saya dengan salah seorang warga terdampak yang masih memilih untuk tinggal di tenda pengungsian karena kondisi rumahnya masih belum cukup nyaman untuk ditinggali karena masih basah dan sebagainya. Baik. Terima kasih banyak Mas Agil atas informasinya juga. Tentunya juga kita harapkan banjirnya lekas surut gitu ya, dan kemudian juga masyarakat juga bisa kembali ke tempat tinggalnya dan kemudian bisa beraktivitas seperti sedia kala Iya, juga. karena mau puasa juga ya. Mudah-mudahan Iya. tidak berpuasa di dalam kondisi rumah banjir dan berada di pengungsian Oh gitu. iya, oh satu lagi deh, jadi nambah pertanyaannya Apa tuh? gue juga. Ini Mas Agil, apakah di sana juga masyarakat yang mengungsi itu terkena penyakit? Karena biasanya kan kalau misalnya banjir Iya. tuh muncul juga nih efek lainnya juga seperti misalnya penyakit kulit atau mungkin juga penyakit-penyakit lainnya gitu. Since memang juga ini ya ada hubungannya Kondisinya juga dengan darurat juga kan. betul, ada hubungannya dengan cuaca juga, Mas. Ya dari hasil wawancara kami dengan BPBD bahwasanya Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo terus melakukan pemantauan di wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Tidak hanya tadi malam, pemantauan juga dilakukan pagi ini, yang mana dari laporan Dinas Kesehatan tidak ada kasus yang signifikan. Warga juga dilaporkan sehat dan akibat banjir yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo seperti di Kecamatan Nguter, Mojolaban, Grogol, Polokarto maupun di Kecamatan Baki, alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Baik. Siap. Mudah-mudahan seperti itu seterusnya begitu ya sampai ke kondisinya kondusif kembali. Terima kasih sekali lagi buat Mas Agil atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat selalu di sana. Selamat sore, Mas Agil. Iya.